kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi anticipatory guidance pada anak atau bimbingan antisipasi pada anak. Sebagai seorang perawat, diharapkan mampu untuk memberikan bantuan kepada orang tua untuk bisa menstimulasi perkembangan anak serta meningkatkan kesehatan melalui upaya pertahanan nutrisi yang adekuat serta pencegahan terjadinya cedera pada anak sesuai dengan tahapan usia atau tugas perkembangan anak. Perawat juga diharapkan mampu memberitahu orang tua tentang tahap perkembangan anak sesuai dengan usia serta bagaimana pencegahan cederanya. Cara pencegahan cedera atau kecelakaan pada anak ada 3, yaitu orang tua diharapkan mampu memahami tingkat atau tugas perkembangan serta perilaku anak yang normal serta abnormal sesuai dengan tahapan usia. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas asuhan atau pola pengasuhan selama di rumah. Serta yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang aman di rumah atau lingkungan bermain anak. Pada masa bayi, kecelakaan ataupun kejadian cedera yang sering terjadi pada masa ini atau usia 0 sampai dengan 1 tahun adalah aspirasi benda asing. Hal ini disebabkan karena fase oral yang masih dialami oleh masa bayi. Bayi nyaman atau lebih suka untuk memasukkan benda ke dalam mulutnya. Pada kondisi ini adalah kondisi yang normal pada bayi karena memasukkan benda ke dalam mulutnya atau memasukkan tangan ke dalam mulutnya adalah cara bayi untuk meningkatkan kenyamanan. Kemudian pada masa bayi, bayi juga belajar untuk atau mulai bisa untuk membalikkan badan, ya, tengkurap, kemudian kembali lagi terlentang, itu juga akan beresiko terjadi jatuh. Jatuh contohnya jatuh dari tempat tidur. Kemudian luka bakar juga bisa terjadi pada bayi, misalkan tersiram air panas. Ini juga bisa terjadi pada saat bayi akan mandi ataupun orang tua sedang menyiapkan minuman untuk bayi. Kemudian bisa terjadi keracunan dari benda yang dimasukkan ke dalam mulutnya, serta bisa juga kekurangan oksigen. Ya, atau yang bisa terjadi pada bayi misalkan selama menyusu ataupun digendong dengan posisi yang kurang tepat. Pada masa toddler pada usia 1 sampai dengan 3 tahun, kemampuan motorik kasar dan motorik halus semakin meningkat. Pada usia ini, anak pada umumnya sudah mulai bisa berjalan, melompat, berlari, kemudian naik tangga, dan naik sepeda roda 3. Selain itu, pada masa ini anak juga mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap benda-benda atau barang di sekitarnya. Anak laki-laki biasanya bergerak lebih aktif, namun anak belum menyadari bagaimana upaya untuk melindungi dirinya dari bahaya. Sehingga pada masa ini pengawasan orang tua atau pengasuh
masih sangat diperlukan pada saat anak bermain. Jenis kecelakaan yang umum terjadi pada anak usia toddler meliputi jatuh atau luka akibat mengendarai sepeda, kemudian bisa tenggelam ketika bermain di air ataupun kolam renang, keracunan atau terbakar. Terbakar di sini luka bakar bisa karena api, bisa juga karena air panas pada saat ibu menyiapkan air hangat untuk mandi. Tertabrak karena lari mungkin mengejar bola atau balon di jalan atau karena bermain di jalan. Kemudian aspirasi benda asing atau tersedak. Yang lebih sering adalah tersedak makanan yang dia makan. Hal ini juga bisa terjadi ketika anak makan dalam kondisi berdiri ataupun sambil bermain, jalan ataupun berlari. Bahaya umum yang bisa terjadi pada anak adalah akibat lantai rumah yang licin ataupun basah, bisa terpeleset, kemudian adanya tangga di rumah, kemudian adanya tangga di sekolah, itu juga resiko terjadi cedera. Kemudian peralatan-peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca atau beling, kemudian obat-obat kimia, ya, bisa obat orang dewasa ataupun bahan-bahan kimia seperti alat pembersih lantai, kemudian sabun yang tersimpan di rumah, kemudian adanya sumur yang terbuka, kemudian adanya parit ataupun selokan di sekitar rumah, kemudian rumah yang berada di pinggir jalan, kompor dan alat memasak, listrik, dan stop kontak yang terbuka. Kemudian, untuk mengatasi atau mencegah cedera dari adanya bahaya umum ini, tentu saja orang tua harus menciptakan lingkungan yang aman, yaitu dengan memodifikasi kondisi lingkungan rumah, seperti menyiapkan atau menyediakan lantai yang selalu kering. Apabila basah, segera dikeringkan. Apabila ada tangga, kita bisa menutup dengan adanya pintu dan ada kunci. Kemudian alat makan dan minum kita modifikasi dengan bahan plastik yang aman untuk makanan. Kemudian obat-obatan ya disimpan di lemari yang tertutup dan tidak terjangkau oleh anak. Sumur ditutup. Kemudian selokan juga bisa ditutup. Jika rumah ada di pinggir jalan raya, kita bisa memasang pagar. Kemudian kompor dan alat memasak diletakkan jauh dari jangkauan anak. Kemudian kabel listrik harus ditata dengan rapi serta stop kontak dalam kondisi tertutup. Pada usia prasekolah, cedera yang umum dialami oleh anak adalah terbakar dari objek yang panas, kemudian anak sudah mulai menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, ya, dan kawan-kawannya. Kemudian anak juga semakin mahir naik sepeda roda 2, ini juga bisa terjadi cedera jatuh, sehingga perlu dipakaikan alat pengaman. Kemudian lari mengambil bola atau layang-layang, serta anak mulai bisa menyeberang jalan, sehingga pengawasan juga masih diperlukan. Kemudian pada usia sekolah, anak sudah mulai berpikir sebelum bertindak. Ini cedera sudah mulai menurun, ya. Beberapa cedera jatuh ataupun terkilir mungkin terjadi karena aktivitas anak di sekolah. Pada usia remaja, ya, remaja ini sudah bisa memikirkan bahaya yang mungkin terjadi pada dirinya, sehingga cedera atau masalah yang bisa terjadi itu karena
karena remaja itu jatuh dari kendaraan bermotor, kemudian karena olahraga, kemudian pergaulan bebas, seks bebas, dan narkotika. Ini adalah pada remaja yang senantiasa harus tetap diwaspadai dan diawasi oleh orang tua. Kemudian ya, setelah orang tua bisa memodifikasi lingkungan dan memahami tugas perkembangan anak serta mencegah cedera, orang tua juga perlu memahami adanya sibling rivalry atau saudara kandung yang sikapnya seperti rival ataupun musuh. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena adanya kecemburuan ketika rentang usia anak yang lebih dari 1 itu terlalu dekat. Misalkan anak usia toddler sudah mendapatkan adik baru. Ya, toddler tidak marah atau benci pada bayi, tapi perlu adaptasi karena ada perubahan situasi di rumah ketika perhatian ibu terbagi, kebiasaan rutin di rumah berubah, bisa jadi bayi anak harus kehilangan tempat tidur. Sehingga perlu kesiapan toddler menerima saudara kandung. Bisa dipersiapkan, diperkenalkan sejak bayi dalam kandungan, ataupun ibu dan ayah berbagi peran dalam pengasuhan toddler dan bayi dan membagi perhatian yang sama kepada bayi dan toddler. Nah, toddler di sini ya. Selain itu, selama ibu atau ayah atau orang tua merawat bayi, libatkan toddler dalam perawatan bayi, seperti membantu mengambilkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh bayi. Hal ini wajar pada toddler ya, karena dia merasa ada saingan ataupun kebiasaan sehari-hari yang berubah setelah ada bayi. Orang tua juga perlu memahami situasi ini dan memahami cara untuk mengatasi atau meminimalkannya. Selain itu, yang perlu dipahami orang tua adalah mengajarkan anak toilet training, toilet training, yaitu untuk buang air kecil dan buang air besar sesuai dengan tempatnya. Toilet training merupakan cara untuk melatih agar anak bisa mengontrol buang air kecil dan buang air besar sesuai dengan usia. Waktu yang tepat untuk mengajarkan toilet training adalah usia 1-3 tahun, sehingga toilet training bisa diajarkan mulai anak usia 1 tahun. Kuncinya adalah saat perkembangan fisik itu sudah memenuhi seperti anak sudah bisa berdiri, anak sudah bisa jongkok. Itu kunci pertama. Kemudian secara emosional anak sudah bisa memahami perintah kemudian sudah siap secara psikologis. Indikasinya bahwa pengontrolan saraf, sphincter, ani dan uretra bisa dimulai usia 18-24 bulan. Anak juga mampu menahan buang air kecil selama 2 jam, mampu duduk, berdiri tegak, jongkok, dan berjalan. Motorik halus mampu membuka celana dan berpakaian. Selain itu, anak juga mampu berbicara atau menyampaikan keinginannya. Anak juga sudah memahami rasa dorongan atau rasa kebelet pipis ataupun buang air besar kemudian bisa menyampaikan keinginannya. Mampu duduk atau jongkok di atas toilet 5-10 menit tanpa rewel ataupun minta turun Duduk atau jongkok itu diajarkan sesuai dengan kebiasaan keluarga masing-masing. Kemudian tahapannya bagaimana untuk mengajarkan toilet training? Bisa dimulai dengan membiasakan anak masuk ke dalam WC atau toilet. Latih anak untuk duduk di toilet
ya, dengan pakaian yang lengkap, ya. Jadi membiasakan diri bahwa buang air kecil, buang air besar di toilet, meskipun pada awal mungkin masih menggunakan diapers atau misalkan masih pakai pakaian yang lengkap. Ya, jika si kecil atau anak takut, kita bisa atau orang tua bisa menemaninya sambil membaca buku atau mendengarkan lagu. Lakukan secara rutin, ya, secara rutin ketika bayi ada rasa ingin buang air atau perilakunya sudah menunjukkan seperti ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian bila pada waktu-waktu tertentu anak sudah duduk di toilet namun tidak ingin buang air, ya ajak ia segera keluar dari toilet dan berikan pujian kepada anak terhadap capaian-capaian yang sudah mampu dilakukan oleh anak. Ya, bila sekali-kali anak itu mengompol, itu hal yang normal, tidak perlu marah. Perlu diberikan pengertian saja kenapa dia mengompol dan bagaimana cara mencegahnya. Beri pujian pada anak setiap keberhasilan yang dicapai oleh anak, kemudian berbicara pada anak, ya, seperti apa rasa ingin atau dorongan untuk buang air kecil dan buang air besar dan kenapa dan di tempat mana harus melakukan buang air kecil dan buang air besar. Orang tua juga harus mencontohkan buang air kecil dan buang air besar selalu di toilet. Biasakan anak tidak menggunakan diapers di rumah atau dari umur sedini mungkin sehingga anak akan belajar sensasi dorongan ingin buang air kecil dan buang air besar serta tidak nyaman apabila celananya basah, ya, atau ada kotorannya. Biasakan biasa juga dimulai dengan kloset atau potty toilet training untuk anak, ya, yang kecil. Seperti ini. Ini bisa digunakan pada usia bayi, ya, pada usia anak, ya, sesuaikan dengan kemampuan keluarga untuk membelinya dan pola buang air kecil dan buang air besar yang akan diajarkan oleh keluarga. Anak memiliki tanda-tanda khas ketika dia mau buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini harapannya orang tua juga bisa memahami tanda-tanda atau perilaku anak ingin atau ada dorongan kebelet pipis ataupun kebelet buang air besar. Kemudian tunjukkan simpati, jangan menyalahkan anak saat anak masih mengompol, ini butuh kesabaran. Kemudian selain itu juga orang tua bisa menandai waktu-waktu anak kira-kira sudah waktunya buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian kalau bahasa Jawa ditatur pada waktu-waktu tertentu itu juga cukup membantu anak untuk belajar toilet training. Ya, demikian materi anticipatory guidance pada anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.